kembali lagi dengan kita di acara Talkerum yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kenalin, namaku Ahmad Maulana Khalil, biasa dipanggil Ahmad, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2023. Dan pada siang hari ini pun aku nggak sendiri nih, pastinya dengan narasumber yang hebat dan juga spektakuler, yaitu dari Mas Anas Bima Dewantara, biasa dipanggil Anas. Mas Anas ya. Mas atau Pak mungkin ya? Anas ya. Anas. Ya oke, Mas Anas. Pada siang hari ini kita membahas mengenai pinjaman online. Nah, lebih tepatnya tema kita ingin meningkatkan pemahaman pinjaman online dalam perspektif syariah. Tapi kita lebih membahas ke pinjaman online. Nah, sebelum itu teman-teman pastinya udah tahu nih ya, disebut sebagai pinjaman online atau biasanya itu disingkat dengan pinjol. Nah, pinjaman online di Indonesia saat ini kan sangat berkembangnya sangat pesat sekali ya, apalagi di kalangan remaja maupun yang sudah mulai berumur, yang dimana itu ekonominya mengalami penurunan maupun kekurangan di menengah ke bawah. Pastinya ada nih yang mereka itu melakukan pinjaman online untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Nah, pinjaman online sendiri itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dari Mas Anas sendiri ya, mungkin. Oke. Dari Mas Anas mungkin bagaimana menurut Mas Anas tentang pinjaman online? Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya, karena tak kenal kata saya, nama saya Anas Bima Dewantara, sebentar dari kenalkan oleh moderator atau host, selaku host. Bisa dipanggil Anas, dulu akrab dipanggil Anas. Saya sekarang berada di salah satu instansi lembaga keuangan sebagai kontrol internal. Ya. Teman-teman, di sini acaranya tadi apa Mas? Jadi pertanyaan tadi. Oh, Talkerum. Ya, oke, acaranya rutin ya berarti ya dilakukan tiap bulan atau tiap minggu? Tiap periode. Oh, tiap periode. Setiap nanti pergantian pengurus himpunan mahasiswa program studi, ada yang namanya program kerja. Nah, program kerja ini itu kalau podcast seperti ini ya, insya Allah setiap tahun ada. Oke, berarti bagus ya teman acaranya. Dan temanya yang dibawa cukup unik nih, yaitu pinjaman online. Nah, pinjaman online ini sangat marak nih di kalangan semua generasi sih, mulai dari generasi baby boomers, generasi milenial, generasi Z dan lain sebagainya. Pokoknya setiap generasi pasti pernah mendengar namanya pinjaman online atau yang bisa kita akrab dengar dengan kata pinjol. Ya. Sebenarnya teman-teman sendiri tahu nggak sih pinjaman online itu seperti apa? Terus diatur oleh apa? Mungkin masih ragu ya, dan belum ada yang mengetahui secara detail ya. Mungkin sering dengar dampak-dampaknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya di sini hadir untuk menjelaskan secara singkat mengenai pinjaman online itu seperti apa. Nanti mungkin akan lebih lengkapnya dibahas di perkuliahan ya teman-teman ya. Oke, pinjaman online sendiri adalah pinjaman yang berbasis teknologi teman-teman. Nah, bedanya apa nih teman-teman sama yang ada di perbankan? Bedanya adalah pinjaman ini dilandasi oleh payung hukum yang berbeda. Nah, di sini kalau yang perbankan sendiri itu kita kan dilaksanakannya kan secara offline ya teman-teman, tidak melalui platform dan lain sebagainya. Kalau yang pinjaman online ini melalui beberapa platform ya Mas. Mas tahu sendiri kan ada beberapa platform yang mungkin sering ada iklan dan lain sebagainya di televisi saat ini kan sedang hits banget kan ya. Dan banyak promo-promo nih kadang biasanya kan, dan teman-teman ya biasanya teman-teman mahasiswa ini seneng nih kalau ada promo dan lain sebagainya. Mereka nggak ada uang sebenarnya, tapi mereka memilih untuk menggunakan pinjaman online ini untuk mendapatkan keinginan mereka. Nah, sebenarnya ini dibenarkan nggak sih? Nah, nanti akan kita kupas lagi ya teman-teman ya. Untuk pinjaman online sendiri ini sebenarnya dinaungi oleh
beberapa lembaga ya teman-teman, bisa berdalam bentuk PT maupun koperasi, dan sifatnya ini berbasis finansial teknologi. Oke, secara singkatnya seperti itu ya Mas ya. Jadi pinjol itu adalah intinya pinjaman online yang dilaksanakan oleh lembaga fintech. Jadi bukan perbankan ya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman itu beranggapan bahwasanya pinjol itu dilaksanakan oleh perbankan. Oke, teman-teman ya. Jadi itu pengetahuan sedikit mengenai pinjaman online. Dan pastinya kalau kita membahas pinjaman online, ada nih pinjaman online itu kan dalam aspek keuangan ya Mas ya. Dalam aspek keuangan, sedangkan di negara kita itu ada yang namanya otoritas jasa keuangan. Nah itu kan mengatur sektor keuangan di negara. Apa sih misalnya sangkut pautnya pinjaman online dengan OJK ataupun regulasinya? Apalagi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 77 ya. Nomor 77 tahun 2016, yaitu tentang layanan pinjaman online melalui teknologi informasi. Nah itu seperti apa? Adakah izin resmi dari OJK atau seperti apa? Oke, ya teman-teman, bagus sekali yang ditanyakan oleh Mas Ahmad ya, bahwasanya sebenarnya pinjaman online ini telah diatur secara khusus nih oleh lembaga khusus pemerintah yang biasa kita kenal dengan Otoritas Jasa Keuangan. Di mana lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini lembaga yang mengelola aturan-aturan yang bersifat mikro prudensial, teman-teman. Jadi untuk yang makro prudensialnya nanti akan dipegang oleh BI. Mungkin nanti kalau teman-teman kepo nih mikro prudensial kayak apa, makro prudensial seperti apa, mungkin nanti akan dibahas ke segmen berikutnya ya. Nah, kita lebih ke mendalami tentang pinjol ini sendiri nih. Pinjol sendiri ini diatur dalam POJK nomor 77 tahun 2016, di mana layanan pinjaman online itu adalah pinjam-meminjam antara debitur atau orang yang meminjam dengan lembaga finansial teknologi Mas, kayak gitu, dalam bentuk mata uang rupiah ya Mas. Kalau falas nggak bisa, gitu ya. Jadi dan sistemnya dilakukan secara elektronik nih, nggak mungkin kita melakukan verifikasi secara langsung. Secara online ini ya? Online. Nanti gimana prosesnya nanti akan kita bahas nih. Nah di sini Mas diatur nih oleh OJK bahwasannya bentuk badan hukumnya. Jadi untuk platform-platform itu yang mau meminjamkan itu harus berizin dulu Mas dalam bentuk badan hukum nih. Karena nggak bisa nih kalau misalkan Mas mendirikan platform tersendiri tanpa ada badan hukum, nggak boleh. Jadi menurut OJK itu nggak boleh. Jadi harus ada izin, betul. Karena biar diawasi Mas, apapun itu biar bisa diawasi oleh pemerintah. Caranya seperti apa? Nah, badan hukumnya ini bisa berbentuk PT dan koperasi Mas. Bisa bentuk PT dan juga koperasi. Koperasi, betul. Mungkin teman-teman banyak yang kurang tahu ya. Jadi koperasi pun bisa loh teman-teman untuk menjadi lembaga platform pinjaman online atau pinjam seperti itu. Nah, kemudian teman-teman untuk yang dilakukan pinjol ini gimana sih kok bisa menerbitkan platform itu? Nah, pertama mereka harus mengurus izin dulu teman-teman, mengurus izin dulu ke OJK. Nah, berapa sih kisaran modalan yang harus disediakan? Mungkin teman-teman kurang tahu ya. Berarti ada minimal ya? Iya. Nominalnya berapa gitu ya? Betul, jadi seperti kayak bank ya. Jadi kita kalau mau mendirikan bank tuh ada modal-modal tertentu yang harus disediakan modalnya. Seperti itu. Kalau untuk pinjaman online sendiri ini, modal yang harus setor baik berbentuk badan hukum maupun koperasi itu sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar. Betul, lumayan ya. Coba bisa ya, bagaimana itu bagi teman-teman mahasiswa tuh untuk 1 miliar tuh angka yang cukup fantastis mungkin ya. Ya, jadi setelah itu masih setoran awal Mas. Belum nanti kalau mereka sudah mengajukan perizinan. Nanti ketika masuk perizinan mereka harus menyetorkan modal lagi nih. Ada lagi untuk biaya perizinan. Betul, bukan biaya. Jadi mereka harus menyediakan uang untuk mengeluarkan izinnya Mas. Jadi uangnya nanti tetap di mereka. Tetap di mereka, ya, tapi betul. Untuk syarat sebagai pengeluaran izin. Betul. Jadi untuk itu nominalnya berkisar di antara
2,5 miliar. 2,5 miliar. Betul. Itu kalau dibayangin 2 miliar dapat apa mas? Nah, kalau cilok sekarung ya mungkin ya. Sekarang lebih ya. Lebih mungkin sama abang-abang ciloknya gitu. Yang punya cilok juga betul. bisa. Nah, jadi total secara keseluruhan yang akan disetor oleh platform-platform yang ingin mendirikan pinjaman online itu berkisar di angka 3,5 miliar. 3,5 miliar. Betul. Nah, sebenarnya cukup fantastis ya teman-teman ya. Jadi itu nanti bisa didaftarkan di otoritas jasa keuangan. Betul. Nanti yang akan mengurus perizinannya dan sebagainya di otoritas jasa keuangan. Nah, kira-kira untuk di peraturan itu tadi pas saya baca ya mas ya kemarin saya sempat baca bahwasannya apa itu pinjamannya itu tidak boleh melebihi 2M. Jadi 2M. Jadi gini, tadi kan udah setor 1M ya. 1M untuk modal. Terus yang 2M setengah untuk urusan perizinan. Nah, yang 2M ini untuk maksimalnya dia untuk membiayai. Begitu. Jadi nggak boleh lebih dari 2M. Nggak boleh lebih dari 2M. Betul. Untuk meminjamkan ke orang nggak boleh lebih dari 2M. Seperti itu. Oke, tadi kan sudah diatur juga dari OJK mas ya. Sudah disebutkan peraturannya seperti ini, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2016. Nah, apa sih perannya OJK itu dengan pinjaman online itu sebagai apa? Mungkin sebagai pengawasan jalannya operasional pinjaman online tersebut atau seperti apa? Nah, mengulik sebentar tentang OJK. OJK itu kan sebagai lembaga untuk mengawasi mikroprudensial ya. Jadi OJK itu ya untuk mengawasi agar lembaga tersebut itu tetap terjaga rasio-rasio kecukupan modalnya. Jadi biar benar-benar sehat nih platformnya. Kalau platformnya itu sehat, otomatis nanti di ekonomi tidak akan menjadi efek domino begitu mas. Misalkan di suatu hal tidak ada OJK. Kenapa sih OJK muncul tuh? Waktu itu saya ingat saya itu ada kejadian di Eropa atau apa gitu mas. Waktu itu ada salah satu bank yang bangkrut dan akhirnya menimbulkan efek domino ke bank-bank yang lain. Nah, fungsi itu akhirnya diterbitkan oleh OJK untuk mengatur hal itu. Itu sepengetahuan saya mas ya. Nah, makanya kenapa didirikan OJK itu untuk mengawasi hal tersebut mas. Jadi mengawasi pinjaman online tersebut nggak? Iya, agar pinjaman online-nya tetap terjaga, tetap apa itu stabil, nilainya NPL-nya juga stabil, kecukupan modalnya terjaga, ya seperti itulah. Jadi lebih mengatur ke teknisnya nih. Kalau secara makronya nanti yang atur Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia. Oke. Selanjutnya sudah dijelaskan tadi ya, otoritas jasa keuangan bahwasanya itu sebagai pengawasan dalam sektor keuangan di pinjaman online. Nah, kemudian kalau yang saya ketahui itu kan pinjaman online ada yang ilegal, ada yang legal mas ya. Kalau dari pinjaman online ilegal sendiri nih, misal saya kan di sini sebagai remaja ya, sebagai remaja terus saya melakukan pinjaman online. Apa sih risikonya itu kalau saya pinjaman online itu risikonya apa? Adakah risiko yang sangat fatal untuk saya itu apa? Nah sebenarnya gimana mas? Kalau masalah legal dan legal itu pasti ada beberapa segi risiko ya, terutama kalau pinjaman yang tidak memiliki izin atau non legal kayak gitu. Legal aja masih kadang kita ada ya, apalagi yang ilegal. Betul. Nah sebenarnya sudah diatur juga dalam POJK. Nanti teman-teman bisa minta Bapak Ibu dosen untuk membahas lebih detail. Jadi sebenarnya untuk pinjamannya legal sudah diatur mas. Tetap harus menjaga kerahasiaan data nasabah, data debitur dan lain sebagainya. Harus melakukan proses verifikasi dan autentifikasi gitu. Jadi harus mereka tuh ada step-stepnya. Jadi kalau mereka juga ada pre-screeningnya untuk mengasih pinjaman ke orang, nggak langsung mas melakukan pinjaman langsung di ACC enggak, mereka juga ada analisanya nih untuk proses membentengi agar nanti kedepannya tingkat NPL-nya itu rendah atau non-performing-nya rendah. Iya, dan itu yang legal. Kalau yang non legal, mas tahu sendiri kan, pasti non legal tuh ya seperti gitulah. Pasti mencekik gitu mas ya. Iya betul. Nah, saya tahu yang kalau yang ilegal itu
entah nanti ada penyalahgunaan data yang meminjam. Betul. Kita pasti kita memberikan data pribadi Mas ya. Betul. Memberikan data pribadi, kemudian ketika kita sulit untuk membayar hutang kita, membayar pinjaman kita, data kita itu bisa disalahgunakan. Iya, bisa disebarkan, betul. Ya, itu mungkin kasusnya di tahun ini lebih dominan ke remaja. Kayaknya di judi online. Iya. Pinjaman online dipakai judi online. Oke. Jadi banyak sekali teman ya untuk risiko dari pinjaman online ilegal ya. Soalnya kalau dari legal sendiri pun ada risikonya, apalagi yang ilegal. Kemudian untuk dampak sosial, tadi kan baru risiko. Pastinya ada dampak sosial, misalnya dari sektor ekonomi negara nih, atau ekonomi suatu daerah di mana di situ banyak sekali SDM-nya yang melakukan pinjaman online. Bagaimana dampak sosialnya? Oke, ini kita bahas dulu nih. Iya. Ini kita harus kelompokkan dulu nih. Kelompokkan dulu ya? Iya, jadi sebelum kita bahas dampak ini harus kita kelompokkan. Ada beberapa masyarakat di golongan kita kan, ada yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, yang tidak bekerja ini mungkin dampak sosialnya ya dari masyarakat sendiri ya. Nah, ini yang bekerja ini yang agak susah nih. Dan lebih tepatnya banyak sih dampak yang signifikan apabila terjadi misalkan Mas A gagal bayar ke pinjaman platform X. Iya. Nah, itu bisa berpengaruh nih, baik nanti datanya kesebar. Ini yang kasusnya non legal ya, masih datanya kesebar, mungkin diretas dan lain sebagainya, akun-akunnya akhirnya terjadi pembobolan rekening dan lain sebagainya, pokoknya kriminal lah. Kriminal ya? Iya, tindakan kriminal lah, misalnya kayak gitu. Terus selain itu juga dapat teror ya, pastinya ya, dari platform itu sendiri pasti kan meneror kan, agar uangnya kembali. Selain itu juga sanksi sosial dari masyarakat, karena pasti mereka itu akan tanya nih ke tetangga, apa ini punya utang ini enggak? Akhirnya dibeberkan nih sama kolektor dari itu pinjaman online yang ilegal. Betul, itu dampaknya. Terus bagi para mahasiswa nih terutama nih, kalau punya pinjaman online ya, terutama mungkin yang ada letter-letternya gitu ya, itu secara tidak langsung itu akan berdampak nanti untuk melamar pekerjaan, Mas. Oh, ya, ada pengaruhnya dampaknya untuk melamar pekerjaan. Betul. Jadi sekarang pemerintah lebih concern nih kepada calon-calon pegawai untuk mereka yang memiliki pinjaman di luar kapasitas kemampuan mereka, atau yang kita singkat sebenarnya kita harus menganalisa dulu DBR-nya. Nanti DBR itu adalah debt burden ratio. Jadi sebelum masuk kerja itu sebenarnya pemerintah itu juga melakukan analisa terhadap utang-utang kita, Mas, secara tidak langsung ya pasti ya. Terutama nanti bagi teman-teman mahasiswa, terutama perbankan syariah yang pengen masuk ke lembaga keuangan ini harus benar-benar dijaga betul ya teman-teman, untuk hasil slipnya seperti itu. Nanti kan kalau ada pinjaman online kan akan masuk ke slip, Mas, otomatisnya. Pasti nanti kedeteksi ya riwayatnya. Betul. Pernah melakukan pinjaman online dan sebagainya. Apalagi kalau macet itu sebagai pertimbangan, apalagi di unit yang kritikal seperti perbankan yang rentan terhadap fraud itu. Jadi fraud itu tindak kecurangan, Mas. Jadi nanti ditakutkan nih, misalkan ada pelamar yang memiliki hutang letter banyak atau pinjol banyak gitu kan, tiba-tiba dia termotivasi, wah aku kerja di lembaga keuangan nih, aku misalkan nyuri kelihatan kayak gitu, pasti akan ada timbul motivasi karena kalau waktu terjebak itu pasti akan ada, Mas. Jadi nanti ada teori triangle of fraud ya, mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya. Ya, jadi kayak gitu. Itu pasti akan kita deteksi dulu. Slipnya akan kita tarik, dan nanti kemudian dari slip itu kita analisa. Nah, itu dampaknya bisa ya, mohon maaf, mungkin bisa tidak lolos seleksi bagi para mahasiswa nih, bagi adik-adik. Jadi sangat betul, aku mohon dengan sangat berbijak lah dalam menggunakan
pinjaman online. Tapi saranku lebih jangan sih ya. Meskipun itu ya sifatnya letter-letter ya, kayak gitu. Karena pengalaman sendiri itu banyak teman-teman yang gugur karena hal itu. Kan sedih, kemampuan mereka bagus, tapi ternyata ada catatan yang dulunya pernah melakukan pinjaman online. Oke, ngomong-ngomong pinjaman online, tadi kan disebutkan bahwasanya ada ilegal dan juga ada ilegal dan juga legal. Nah, mungkin dari Mas Anas sendiri nih, gimana sih kita cara melihat, oh ini pinjaman online yang legal, ini pinjaman online yang non legal maupun ilegal, itu seperti apa, Mas? Adakah ciri-ciri khas tersendiri dari pinjaman online tersebut? Oke, teman-teman, pertanyaannya bagus nih dari Mas Ahmad nih ya. Kreatif banget nih ya Masnya nih ya. Jadi untuk pinjaman online ini bagaimana sih cara mengetahuinya secara legal atau tidak? Nah, bisa langsung dicek di websitenya OJK teman-teman. Yang pertama nih, untuk pengenalan pertama bisa dilakukan pengecekan di websitenya OJK. Ya, jadi di OJK itu selalu akan memunculkan platform-platform yang memiliki izin. Itu selalu diupdate setiap bulan. Oh, berarti kalau kita akses di websitenya OJK udah tercantum, Mas ya? Betul, jadi nanti ada dalam bentuk PDF atau apa gitu loh Mas, dengan saya. Nanti itu ada nih pinjaman ini legal, pinjaman ini legal gitu. Gitu. Dan kalau pinjaman legal itu ya, kalau sepengetahuan saya pasti dia memiliki platform yang jelas. Betul, dia memiliki aplikasi yang jelas. Terus yang kedua, dia tidak pernah mengirimkan berupa pesan atau telepon secara langsung tanpa ada aplikasi nih. Banyak pinjaman online itu yang melalui telepon gitu loh, Mas. Pernah kan ya? Biasanya kan langsung dari SMS atau telepon, itu gampang banget, Mas ya? Iya. Bisa langsung di-download. Iya. Nah, ini teman-teman, ini pentingnya teman-teman menjaga identitas diri teman-teman ya. Data diri pribadi. Iya, data diri pribadi. Nah, ini sebenarnya menjadi concern pemerintah juga nih. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang kita sering UU PDP ini. Nah, nanti kita nggak akan bahas UU PDP-nya ya, UU PDP-nya nanti bisa dibahas di OJK aja. Kalau kita menganalisa secara sendiri, membandingkan itu saya rasa kurang tepat dan kurang akurat. Betul. Lebih baik mending lihat ke website resminya OJK. Dan sekali lagi, tapi aku harapnya ya teman-teman jangan sampai lah ya, semepet apapun. Makanya kita harus hidup secara sederhana. Harus selalu dicek ya teman-teman. Jangan sampai kita melakukan pinjaman online, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Betul. Jangan sampai lah. Oke, selanjutnya tadi disebutkan juga risiko maupun dampak sosial dari pinjaman online itu sendiri, Mas ya. Mungkin dari Mas Anas ada nih tips and trick buat pencegahan jangan sampai ini kita melakukan pinjaman online maupun kita misalnya saya sudah masuk ke pinjaman online. Nah, itu kan pasti ada risikonya. Gimana cara mencegah risiko tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus lagi dari Mas Ahmad. Jadi ini untuk terutama untuk teman-teman mahasiswa aja ya, karena kita kan yang nonton nanti bagi teman-teman mahasiswa ya kebanyakannya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa khususnya nih, bagi teman-teman mahasiswa itu yang pertama, kalau sudah masuk dan mempunyai letter-letter atau pinjaman online, itu harus menjaga kolektibilitasnya, harus dalam kategori lancar. Jangan sampai turun golongan nih teman-teman, menjadi golongan 2. Itu akan berisiko, apalagi sampai golongan macet gitu. Kalau sudah terjebak. Kalau belum, ya aku harap teman-teman mahasiswa ini lebih memiliki hidup yang sederhana. Meskipun temannya bertebaran memakai iPhone, memakai mobil, memakai sepeda motor dan sebagainya yang bagus, jangan terpengaruh. Kita harus pintar-pintar untuk memanajemen keuangan kita. Iya, betul. Keuangan pribadi ini harus bagi keuangannya harus bagus. Dibagi untuk diinvestasikan, untuk ditabung, sehingga jangan sampai kita melakukan yang namanya pinjaman online. Betul. Oke, terus kemudian ada juga pinjaman online ini kan sifatnya lebih ke konvensional ya, lebih lebar lah. Mungkin kalau dari Mas Anas gimana sih pinjaman online itu dalam perspektif syariah itu seperti apa? Oke, di sini ya teman-teman, kalau pinjaman online itu sebenarnya masih belum ada yang berbasis syariah, masih ya. Jadi
semuanya masih bersifat konvensional karena belum ada payung hukum yang mengatur pinjaman online secara syariah. Jadi menurut sisi pandangan saya sendiri ya, sekali lagi menurut sisi pandangan saya sebagai manusia biasa, bahwasanya kalau menurut secara syariah ya mungkin ada beberapa pendapat dari beberapa ulama, mungkin ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang haram ya, seperti itu. Cuma tapi lebih ke saya hindari, jangan sampai. Karena dari sisi aturan sendiri untuk yang syariah atau konven masih belum ada, yang syariah belum ada kayak gitu. Kalaupun ada, ya tetap aja teman-teman dihindari karena sifatnya pinjaman online ini ya tahu sendirilah teman-teman, beberapa berita-berita pinjaman online ini sedikit mengerikan, terlebih yang non legal ya. Jadi kalau secara perspektif syariah ya menurut saya belum sesuai. Gitu. Oke. Jadi itu teman-teman ya, kita di sini berbincang panjang kali lebar mengenai pinjaman online. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pinjaman online itu ada yang legal maupun non legal, dan kita sebagai mahasiswa itu jangan sampailah terjun yang namanya ke dalam pinjaman online. Karena mengapa? Karena nanti kalau kita sudah masuk di dunia kerja akan terdeteksinya ya, riwayat kita dulu pernah pinjaman online maupun kita melakukan tindak kriminal. Nah itu akan menjadi apa ya, mungkin hal catatan negatif ya, catatan negatif maupun catatan kegagalan untuk masuk ke dunia kerja. Betul. Nah, soalnya tadi dijelaskan dari temannya Mas Anas sendiri pun banyak Mas ya, banyak seperti itu. Banyak. Oke. Jadi itu teman-teman, dan acara kita hari ini, acara Telkom hari ini disponsori oleh Tropika Naslim, Elmen, dan juga Lokalate, dan juga Hailo. Jadi mungkin teman-teman nanti ingin memenuhi kebutuhan suplemennya dari Hailo, bisa ingin ngopi-ngopi yang kopinya sangat terasa, bisa dari Lokalate. Dan kalau dari mungkin bapak ibunya lah yang memiliki kadar gula yang tinggi, kencing manis, bisa nih dari Tropika Naslim. Karena ini Tropika Naslim itu adalah gula, namun bisa menstabilkan kadar gula yang dalam diri manusia. Oke. Jadi mungkin cukup itu kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang sangat hebat dari Mas Anas. Ngomong Mas Anas ini umur berapa ini ya? Saya sangat muda. Saya umur 17 plus. 17 plus. Iya. Seumuran lah ya. Iya. Ya mungkin cukup itu bincang kita pada siang hari ini. Banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil dari pinjaman online. Mungkin ada lagi nih closing statement nih dari Mas Anas untuk remaja-remaja itu, pesannya gimana nih? Pesannya untuk remaja. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada teman-teman HMJ nih, terutama yang telah menggagas program ini ya. Ini bagus banget. Saya harap tetap dilestarikan nih dari periode ke periode, dari generasi ke generasi dilanjutkan begitu. Yang pertama itu yang saya harapkan. Yang kedua, harapan saya nih, besar harapan saya bagi para mahasiswa terutama yang masih belajar, fokus belajar dulu teman-teman. Gak usah kayak adu gengsi dan lain sebagainya yang nanti mengakibatkan kita bergaya hidup yang berlebihan, sehingga dalam untuk menutupi itu kita akan meminjam ke pinjaman online. Ya, pinjaman online baik itu yang bersifat letter maupun pinjaman online lainnya. Jadi aku harap teman-teman mahasiswa juga lebih bijak nih, karena kalian sudah dewasa ya, lebih bijak, lebih dewasa untuk memanajemen keuangan yang telah diberikan bapak ibu kalian, dan selalu menjaga integritas ketika nanti di dalam dunia kerja. Kayak gitu ya Mas. Mungkin cukup. Oke. Kami sampaikan terima kasih dari narasumber siang hari ini, dari Mas Anas Bima Dewantara, dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang mungkin dalam penyampaian saya di hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.